Dia memutuskan untuk melupakan hal itu dan terus mengancam Su Chen, memberitahu protagonis kita bahwa karena mereka dalam suasana hati yang baik, jika dia melepaskan semua persediaannya, mereka akan berpura-pura bahwa insiden ini tidak pernah terjadi. Su Chen bertanya, kenapa dia harus menyerahkan semua persediaan miliknya, dan mereka memberitahunya bahwa dia pasti orang baru di sana. Siapapun yang memasuki Universitas Sains dan Teknologi harus mengikuti peraturan bos untuk menjaga segala sesuatunya tetap teratur dan menyingkirkan semua pekerja lepas. Mereka tidak mendukung pekerja lepas di camp mereka, dan jika ingin tinggal di sana, maka dia perlu mendapatkan poin kontribusi dengan menyerahkan sumber daya atau mencari persediaan. Di camp ini, poin kontribusi harus serupa dengan uang dulu, dan sama seperti di dunia nyata, itu hanya menguntungkan mereka yang membuat peraturan. Su Chen menyetujui persyaratan mereka dan memberitahu mereka bahwa makanan terakhir mereka telah dimakan oleh mereka, jadi mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Kemudian seorang pria besar muncul dan menawarkan Su Chen sejumlah poin kontribusi sebagai imbalan bekerja untuknya. Kehadiran pria berbadan besar itu langsung membuat para preman yang bertingkah angkuh dan perkasa itu gemetar ketakutan. Mereka memanggilnya Kapten Guo, dan sepertinya dia adalah pemimpin camp. Dia menaiki kursi raksasa yang dibawa oleh banyak budak sementara seorang wanita yang tampak ketakutan bersandar di antara kedua kakinya. Dia menawarkan mereka makanan dan akomodasi gratis serta posisi bergaji tinggi, dan yang harus mereka lakukan hanyalah setia padanya dan bekerja keras. Saat dia berbicara, salah satu budak tersandung dan jatuh ke tanah. Kapten Guo tidak membuang-buang waktu dan menusukkan tombak berujung pisau ke dada budak yang terjatuh dan langsung membunuhnya. Dia memberitahu Su Chen bahwa mereka kekurangan orang dan dia tepat pada waktunya untuk menggantikan budak yang tidak lagi berguna. Gadis kelinci, khususnya, dapat diberikan makanan tanpa batas dan akomodasi hidup yang baik jika dia memutuskan untuk bekerja untuknya. Saat dia berbicara, dia meraih wanita yang berbaring di pangkuannya dan memainkan tubuhnya. Dia mengingatkan mereka bahwa sekarang sedang kiamat dan produksi industri telah berhenti. Dengan memberi mereka tawaran ini, dia membuat pengorbanan besar bagi mereka. Terlebih lagi, dia sudah bosan dengan orang-orang yang dia gunakan selama ini, dan mereka harus segera diganti. Para preman lainnya teriak pada Su Chen untuk segera menerima tawaran itu. Ketika bos besar mereka butuh wanita baru, dia akan membiarkan yang lain bersenang-senang dengan yang lama. Namun, bos mereka punya masalah lain selain pekerja baru yang dia butuhkan. Dia mencium sesuatu di antara para preman dan bertanya apa yang mereka makan. Dalam keburu-burunya, mengambil makanan yang diberikan. Duannya sebelumnya, mereka lupa bahwa makan daging tanpa izin bos adalah hukuman mati. Mereka langsung menjatuhkan diri dan meminta maaf kepada bos mereka. Di masa depan, mereka pasti akan memberikan makanan yang mereka temukan terlebih dahulu. Dia menyuruh mereka berhenti merendahkan diri dan diam. Dia tidak tertarik dengan makanan yang mereka makan, dan hanya baunya saja sudah membuatnya muak. Dia bertanya, apakah mereka makan kotoran atau apa? Dia pun menyuruh mereka untuk berhenti bicara dan pergi dari hadapannya. Itu membuat Su Chen dan Duan ya terkejut. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melihat melalui kontrol mental Duan ya, dan sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Para preman memberitahunya bahwa mereka hanya makan makanan yang diberikan Su Chen, tapi dengan kontrol mental yang hancur, mereka langsung menyadari apa yang sudah mereka makan selama ini. Perut mereka protes dengan makanan mengerikan itu, dan mereka bergegas ke kamar mandi, berusaha mengeluarkan semua yang mereka makan. Kapten Guo menghela napas dengan kesal, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa dikelilingi oleh orang-orang bodoh seperti ini. Suatu hari dia akan menyingkirkan semuanya dan membawa orang-orang yang benar-benar bisa diandalkan. Su Chen menyadari bahwa meskipun dia kebal terhadap kontrol mental Duan ya, dia tidak bisa merasakan kemampuan apapun dari bos besar itu. Meskipun begitu, dia memancarkan aura yang sangat kuat, yang bahkan bisa dia rasakan. Selain itu, pengaruhnya cukup untuk membebaskan semua orang dari kontrol mental Duan ya. Dia bertanya-tanya seperti apa sebenarnya Kapten Guo, dan hanya dengan melihat bawahannya, dia tidak bisa jadi orang baik. Protagonis kita lebih dari cukup kuat untuk menghabisi seluruh camp dengan segera, tapi membunuh mereka sekarang hanya akan mempersulit rencananya nanti. Pertama, dia perlu menemukan tikus mutan itu, baru setelah itu dia bisa mengurus yang lainnya. Kapten Guo menyadarkannya dari pikirannya dan bertanya kepada protagonis kita tentang tawaran perbudakan. Su Chen dengan datar memberitahu pria itu bahwa dia tidak tertarik, dan Kapten Guo tertawa. Dia mengklaim bahwa suatu hari Su Chen akan datang memohon padanya. Kemudian dia memanggil salah satu orang di camp dan memerintahkannya untuk mengambil alih posisi depan agar dia bisa pergi. Setelah pria itu pergi, Duan Ya meminta maaf karena tidak memiliki kekuatan untuk menjaga kekuatan pengendalian pikirannya tetap aktif. Kekuatan mental pria itu sangat kuat,
dan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Su Chen meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Jika orang-orang itu tidak mati setelah memakan mayat monster air, pasti ada yang aneh di kamp ini. Mereka harus hati-hati ke depannya dan menghindari hal-hal yang bisa menarik terlalu banyak perhatian. Salah satu penyintas mendekati mereka saat mereka berdiskusi. Dia memberitahu mereka bahwa mereka telah membuat marah para penjaga dan karena itu mereka harus mengikutinya jika ingin aman. Sepertinya penyintas ini mengenal Su Chen dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Miao Puyuan, teman sekamar salah satu teman lama Su Chen bernama Tian Yue. Mereka bertemu terakhir kali saat Su Chen mengunjungi sekolah sebelum kiamat dimulai. Saat di perjalanan, Kapten Guo memberitahu salah satu penyintas untuk mengawasi Duan Ya. Lagi pula, wanita secantik dia itu jarang ditemukan. Kembali ke Puyuan yang membawa mereka ke bangunan lain di dalam universitas yang belum hancur oleh banjir yang mengamuk. Di sana, Duan Ya berhasil menggunakan persediaan terbatas untuk merawat dua saudara yang pingsan akibat Su Chen. Meskipun persediaan obat mereka tidak melimpah, itu sudah cukup untuk saat ini. Berkat itu, kedua saudara itu tidak dalam bahaya segera, dan Duan Ya berhasil menstabilkan keadaan mereka. Dalam kondisi itu, si gadis kecil mengucapkan terima kasih kepada Su Chen atas bantuannya dan tetap berada di samping saudaranya untuk merawat mereka. Su Chen bertanya kepada Puyuan apakah semua siswa sekarang tinggal di sini, dan Puyuan mengkonfirmasi bahwa semua siswa yang selamat tanpa memandang jenis kelamin berlindung di gedung tersebut. Karena Tian Yue sering membantu semua orang di tempat ini dianggap sebagai wilayah tim lapangan. Tim lapangan adalah faksi yang kuat dan bahkan bisa melawan klan Devour yang sebelumnya mengancam Su Chen. Saat mereka berbicara, seorang pria lain masuk ke ruangan dan bertanya kepada Su Chen apakah dia ingin bergabung dengan grup mereka. Itu adalah Tian Yue, dan dia tidak mengenali Su Chen pada awalnya, tetapi Puyuan memperkenalkannya, dan pemimpin tim lapangan itu sangat senang melihat sahabat lamanya lagi. Kedua pria itu berpelukan, dan Tian Yue hampir menangis saat memeluk Su Chen. Dia hampir berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi, karena jarang bagi dua saudara seperti mereka untuk bertemu setelah waktu yang begitu lama. Dia menyarankan agar mereka pergi minum bersama. Karena dia baru saja kembali dari misi, dia bisa menghabiskan waktu dengan Su Chen setidaknya selama beberapa hari. Saat mereka berbicara, dia melihat Duan Ya yang cantik menatap mereka, masih mengenakan kostum kelinci. Tian Yue segera mengenali dia sebagai kecantikan legendaris dari universitas mereka. Dulu, dia dikenal sebagai Dewi Dingin Duan Ya. Dia masih merasa malu tentang semua itu, dan dengan gugup memberitahu mereka bahwa hal-hal seperti itu adalah masa lalu, dan tidak penting lagi sekarang. Pemimpin faksi bertanya kepada Puyuan bagaimana Dewi legendaris itu bisa sampai ke tempat mereka, dan mengapa dia mengenakan kostum pelayan kelinci. Sekarang setelah hal itu disebutkan, Puyuan juga menyadari bahwa wanita di depannya adalah senior Duan Ya dari sekolah kedokteran. Semua tatapan dan komentar mereka membuat Duan Ya berpegang pada Su Chen dan meminta untuk mengganti pakaian. Terlalu memalukan berpakaian seperti ini di depan juniornya. Su Chen tersenyum dan setuju untuk membiarkan dia mencari baju ganti. Sementara dua pria lainnya mendengus cemburu melihat temannya memeluk Dewi Duan Ya. Setelah itu, Tian Yue menawarkan sebuah ruangan pribadi untuknya berganti. Ruangannya agak berantakan, tapi dia bisa duduk di mana saja dan berganti dengan tenang. Su Chen menyadari bahwa ini adalah ruangan mewah, dan Tian Yue pasti membelinya dengan banyak poin kontribusi. Pemimpin faksi juga menyadari bahwa mereka berdua tidak membawa tas, dan dia heran dari mana baju itu berasal. Tapi Su Chen segera mengganti topik dan mempertanyakan tentang misi regulernya. Misi itu pasti berbahaya jika memakan waktu berhari-hari untuk pergi dan kembali. Sebenarnya, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak berbahaya. Karena Su Chen dan Duan Ya masih terlihat bersih, dia berpikir mereka belum mengalami kiamat. Jadi dia menawarkan mereka kesempatan untuk bergabung dengan tim lapangan agar dia bisa menjaga mereka. Seseorang yang sekelas Duan Ya bahkan tidak perlu keluar untuk mencari makanan. Dia bisa menggunakan keterampilan medisnya untuk merawat yang terluka. Namun sebelum semua itu, dia harus memperingatkan mereka tentang sesuatu terlebih dahulu. Su Chen harus berhenti pamer di mana-mana. Dan yang paling penting, dia harus berhenti membuat gadis-gadis cantik mengenakan kostum kelinci. Dia bertanya, apa yang ada di pikirannya dengan aksinya itu? Su Chen mencoba membela diri dan berkata bahwa dia akan melindunginya, dan saudaranya memberi pukulan di kepala sebagai balasan. Dia mengingatkan pria yang kini kuat itu tentang masa-masa ketika dia tidak memiliki kekuatan seperti sekarang. Dulu di SMA, saat dia sering dibuli dan tidak berani melawan, Tian Yue lah yang melawan para pembuli. Kapten penjaga Guo bukanlah orang baik, dan ketika dia mengincar seorang wanita, biasanya tidak ada akhir yang baik.
Wanita-wanita cantik seperti Duanya yang juga tidak terkecuali, sekarang dia sudah mengincar perempuan itu dan dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Sementara itu, di dalam ruang pribadi, juru masak berusaha cepat-cepat melepas baju perempuan itu. Tetapi sebuah pisau ditekan ke tenggorokannya oleh seorang penyerang misterius. Dia dengan gugup bertanya pada wajah baru ini, siapa dia dan apa maunya. Wanita itu tidak menjawab pertanyaannya dan bilang pada Duanya bahwa dia adalah seseorang yang dikirim oleh bosnya untuk membantunya mengatur akomodasi. Dia seorang wanita, lagi pula, dan seharusnya tidak tidur dekat dengan para pria itu. Duanya mungkin tidak tahu siapa dia, tetapi kita sudah mengenalnya sebagai bos dari Stilfang. Dia adalah wanita yang mendengarkan seluruh pertarungan Su Chen di gedung administrasi sekolah, dan dia melihat langsung kekuatan yang dia miliki. Namun sekarang, dia hanya seorang utusan yang dikirim untuk menangkap senior cantik Duanya. Juru masak berusaha memberitahunya bahwa sudah ada cukup ruang di pemukiman dan dia tidak butuh bantuan, tetapi wanita itu bersikeras. Bos memintanya khusus untuk datang dan tidak ada yang bisa menolak bos. Namun, Duanya akan segera menjadi pelopor. Dia menggunakan kekuatan kontrol pikirannya dan memberitahu wanita itu, membuatnya terhenti, tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Lalu dia memerintahkannya untuk melepaskan, dan wanita itu patuh, melangkah menjauh dan melepaskan tangannya. Menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikan orang secara paksa terlalu sulit, tetapi dia bisa melakukannya untuk waktu singkat. Untuk sekarang, dia sudah melakukan bagiannya, dan Su Chen bisa menangani sisanya. Saat dia berjalan menuju pintu untuk memberitahu yang lain, wanita itu memaksa tubuhnya bergerak dan berhasil menikam tangannya sendiri. Kejutan dari rasa sakit membuatnya kembali sadar dan memanfaatkan momen singkat itu untuk menyerang Duanya. Dia kemudian menyerang Duanya dan menghantamkannya ke dinding, dan keributan itu menarik perhatian orang-orang di luar. Mereka mengetuk pintu dan bertanya pada Duanya apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin seseorang membuat keributan sebesar itu hanya untuk mengganti baju. Penyerang itu mencoba membungkamnya dengan menutup mulutnya, tapi itu sia-sia. Karena mereka tidak mendengar jawaban dari dalam, mereka mengira yang terburuk dan menerobos masuk ke ruangan. Orang pertama yang masuk tertutup bayangan, dan penyerang misterius itu tidak mengenalinya pada awalnya. Jadi dia berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan, siap untuk menyerang dan membunuh. Tianyue berusaha untuk berdiri di depannya dan melindungi temannya, tapi itu tidak perlu karena penyerang itu langsung mengenali siapa yang dihadapinya. Dia melihat apa yang dia lakukan di Universitas Sains dan Teknologi, dan dia tahu namanya dengan baik saat ini. Orang yang disebut Su Chen itu menghadapi beberapa zombie sendirian dan menang dengan mudah. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, nalurinya memberitahunya bahwa jika dia membuat langkah yang salah terhadapnya, dia tidak akan selamat dari apa yang akan datang. Dengan sedikit kesempatan untuk menghentikan dirinya atau mengubah arah, dia malah berlutut sambil tetap berlari ke arahnya, membuatnya berhenti tepat di kakinya. Lalu dia dengan gugup meminta untuk dihukum dan memanggilnya tuannya. Su Chen tidak punya ide apa yang dia inginkan dan apa niatnya, dan dia bertanya apakah ketulusannya tidak cukup untuk menyenangkannya. Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Su Chen, dia membuka bajunya dan bertanya lagi, apakah itu cukup baik untuknya. Tianyue bertanya kepada protagonis kita, apakah seleranya terhadap wanita sudah berubah begitu drastis, sementara Puyuan dengan gugup melihat ke arah lain. Tapi melepas bajunya hanyalah pengalihan perhatian agar mereka tidak fokus padanya. Dengan semua orang yang kebingungan, dia melemparkan bom asap, menutupi seluruh area dengan kabut tebal sebelum berlari mencoba melarikan diri. Sebelum dia bisa jauh, Su Chen menangkap lehernya dan mengangkatnya dari tanah, menghentikan semua rencana pelariannya. Dia bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan bisa melarikan diri begitu mudah, dan jelas dia akan menyingkirkan perempuan itu. Sang asasin memohon untuk hidupnya, dan bilang bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Dia bilang bahwa gadis yang dia selamatkan, beserta 2 saudaranya, telah dibawa ke arena pemukiman. Jika dia membunuhnya, akan ada konsekuensi, terutama untuk ketiga orang itu. Su Chen tidak peduli, dan melemparnya ke dalam banjir di luar gedung. Namun, yang lain lebih khawatir tentang apa yang dia katakan. Gadis yang dia sebut adalah Xiao Mei, dan para penjaga pasti telah menangkapnya, dan 2 saudaranya saat mereka tidak memperhatikan. Puyuan bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Jika mereka tidak menyelamatkan mereka akan digigit sampai mati oleh tikus mutan besar. Topik tentang tikus menarik perhatian Su Chen, karena itu adalah alasan utama dia datang ke pemukiman. Dia memutuskan untuk memeriksa sendiri, dan Tianyue memintanya untuk tetap tenang dan menghindari konflik. Sementara itu, di arena, Xiaomei berdiri dengan cemas di tengah lapangan, siap untuk bertarung demi saudaranya. Kapten Guo duduk di panggung di depannya, jelas mengendalikan seluruh situasi.
Dia memberitahu Xiao Mei bahwa karena kedua saudaranya gagal menyelesaikan tugas, mereka telah dijatuhi hukuman mati. Namun, karena dia bersedia masuk ke arena dan bertarung, dia memutuskan untuk memberi mereka satu kesempatan lagi untuk hidup. Dua saudaranya menggantung dengan leher di belakang pria itu hanya beberapa inci dari kematian mereka. Mereka dengan gemetar mencoba memberitahu Xiao Mei untuk tidak percaya padanya dan lari untuk menyelamatkan diri, tetapi Kapten Guo memberitahu mereka bahwa sudah terlambat untuk itu. Di sisi lain, Xiao Mei menolak untuk pergi. Jika ada kesempatan kecil agar saudaranya bisa bebas, maka dia akan bertarung dengan segenap tenaga untuk mengeluarkan mereka dari sana. Dia bertanya kepada kapten besar itu, sekali lagi, apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi, dan dia menjawab bahwa dia akan menepati janjinya hanya jika dia berhasil selamat. Di belakangnya, sebuah kandang terbuka, dan seekor tikus besar berjalan mendekatinya. Dia hanya punya 1 detik untuk berbalik sebelum tikus itu menggigit lengannya, membuatnya berteriak kesakitan. Lalu, tikus itu mengangkatnya dari tanah dan melemparkannya, bersiap untuk memakannya. Saat dia berjuang untuk hidupnya, kenangan tentang dirinya dan saudaranya melintas di pikirannya. Dia ingat saat mereka kelaparan, dan salah satu dari mereka berhasil menemukan tumpukan jamur untuk dimakan. Dia bilang jamur itu berbahaya, dan saudaranya yang lain memutuskan untuk mencoba jamur itu dengan memakannya sendiri. Lagi pula, dia tidak mau gadis muda seperti Xiao Mei memakan sesuatu yang tidak pasti. Setelah memakan 2 jamur, dia langsung pingsan karena racunnya, dan mereka hampir tidak bisa menyelamatkannya. Kejadian itu membuat kedua saudara itu berangkat ke kota untuk menyelesaikan tugas melacak Su Chen. Jika mereka berhasil dan kembali, mereka akan mendapatkan poin kontribusi, dan mereka tidak perlu lagi kelaparan dan makan makanan yang tidak pasti. Dua pria yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk adik perempuan mereka sekarang berteriak agar dia lari dan tidak khawatir tentang mereka. Dia perlu bertahan hidup dan hidup dengan baik tanpa mereka, dan mereka tidak tahan melihatnya dimakan hidup-hidup oleh tikus. Kapten Guo menyuruh para pengawalnya untuk mendiamkan mereka, dan mereka menendang kayu yang menopang pria-pria itu, menyebabkan mereka jatuh dan tercekik oleh tali. Xiao Mei berteriak memanggil saudaranya dan mencoba melawan tikus itu. Dia mengambil tongkat besar yang dipegangnya dan menusukkannya langsung ke mata tikus, membuat makhluk itu berteriak kesakitan dan akhirnya melepaskannya. Lalu dia berlari cepat untuk menyelamatkan saudaranya dan memberitahu mereka untuk bertahan. Itu pilihan kata yang buruk, tapi hatinya ada di situ. Monster tikus itu pulih dan berhasil mengejar gadis itu sebelum menjepitnya di bawah cakarnya. Kapten Guo tertawa melihat semua drama itu saat dia berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya, sementara Xiao Mei menangis untuk mereka. Tidak ada cara untuk dia kabur, dan semuanya terasa hilang saat tikus itu mengintimidasi di atasnya. Dalam usaha terakhir, dia berteriak meminta seseorang untuk datang dan menyelamatkan mereka. Dan Su Chen langsung muncul, membunuh tikus itu dengan 1 tamparan cepat. Yang lain segera mengikuti, dan Tian Yue berteriak kepada Su Chen karena terlalu terburu-buru. Tapi menurut Su Chen, itu terlalu mudah untuk dibunuh, dan makhluk-makhluk ini hanya tikus besar. Kapten Guo menatapnya dengan terkejut, tapi cepat-cepat bisa menguasai dirinya. Dia tidak menyangka ada orang yang mau masuk ke arenanya, tapi karena yang diinginkan protagonis kita adalah kematian, maka dia akan dengan senang hati memberikannya. Saat dia berbicara, gerbang besar terbuka di sekitar mereka, dan tikus-tikus di dalamnya berlarian saling menghindar untuk kabur. Su Chen menatap mereka dan bersiap menghadapi pasukan tikus raksasa dengan 1 tangan di saku. Sementara Su Chen menghadapi tikus-tikus itu, Pu Yuan dan Tian Yue berhasil membebaskan kedua saudara dari perangkap maut mereka. Mereka berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka, tapi si gadis kecil mengingatkan bahwa sebenarnya Su Chen yang menyelamatkan mereka. Sementara itu, di lantai atas yang mengawasi arena, seorang pembunuh yang basah kuyup mengamati pertandingan dengan penuh penghinaan sambil berdiri di belakang seorang ilmuwan. Pria berpakaian jas laboratorium itu bertanya apakah Su Chen adalah bahan penelitian khusus yang dia sebutkan sebelumnya. Dia mengonfirmasi bahwa dia adalah seseorang dengan gen superior yang pasti akan menyelesaikan ketidakstabilan gen Doomsday. Jika mereka bisa melakukannya, maka mereka akan bisa membuat tikus-tikus yang diciptakan dengan teknologi terbaru menjadi lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. Su Chen menatap tikus-tikus itu dengan tajam, dan sepertinya keduanya siap menyerang kapan saja. Ilmuwan itu punya harapan tinggi untuk protagonis kita, tapi kalau dia mati di sini, berarti dia tidak layak jadi subjek eksperimen mereka. Su Chen tidak buang-buang waktu dan secara tidak sengaja membuktikan kemampuannya dengan mudah membunuh beberapa tikus raksasa dalam waktu kurang dari 1 detik. Teman-temannya terkejut dan Tian Yue bertanya-tanya, apakah ini Su Chen yang dia kenal? Sayangnya,
Meskipun dia pamer, tidak ada inti kristal di tikus-tikus raksasa itu. Itu berarti harapan satu-satunya untuk mendapatkannya adalah dari Raja Tikus. Tiba-tiba, seperti sudah diskenariokan, seseorang mengumumkan dari pengeras suara yang dipasang di sekitar camp. Itu ilmuwan yang sudah mengawasi pertempuran selama ini, dan dia memberitahu semua orang yang hadir bahwa Su Chen adalah bahan eksperimen yang dia butuhkan untuk pekerjaannya. Dia memerintahkan Kapten Guo dan Tian Yue untuk membawanya, hidup atau mati. Sepertinya kedua bos pemukiman itu mengiyakan, dan Kapten Guo sangat senang untuk membawa Su Chen untuk eksperimen. Puyuan dengan pelan memperingatkan Duanya untuk cepat-cepat kabur bersamanya karena situasinya sudah jadi genting. Jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa pergi lagi di masa depan. Dia bilang dia tidak akan pergi selama Su Chen ada di sana. Kapten Guo dengan sinis bilang ke Tian Yue bahwa dia tahu pemimpin tim lapangan dan Su Chen itu saudara. Jadi sekarang setelah dia mendapat perintah langsung dari bos mereka, apa yang akan dia lakukan? Dia bertanya apakah dia akan tetap dengan saudaranya atau akan berpihak pada orang yang membantunya bertahan di tengah kiamat. Su Chen mengabaikan orang gendut itu dan bertanya ke Tian Yue ada apa dan kenapa semuanya terlihat kacau. Pemimpin faksi itu bilang bahwa orang di atas sana adalah Liu Heiyun. Di awal kiamat, ilmuwan itu mengembangkan obat yang membuat orang lebih kuat, dan berkat itu dia bisa mengendalikan universitas. Tapi tidak ada yang gratis di akhir zaman. Obat itu butuh pengguna yang mau menukarkan kekuatan hidup mereka untuk mendapatkan kekuatan. Begitu mereka berhenti pakai obat, mereka jadi lebih lemah dari siapapun. Karena ketergantungan mereka pada obat, mereka harus mengikuti semua perintah dari ilmuwan itu, apapun yang terjadi. Satu-satunya harapan dalam situasi ini adalah Su Chen yang menawarkan jalan keluar dari ketergantungan obat, tapi hanya jika Tian Yue mengikutinya. Pemimpin faksi itu menundukkan kepalanya dan bilang ke saudaranya bahwa sayangnya dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Kapten Guo tertawa terbahak-bahak melihat pengkhianatan yang jelas antara saudara. Melihat mereka saling berhadapan memotivasi dia untuk menghabisi protagonis kita sekali dan untuk selamanya. Dia melompat ke arah Su Chen, siap menyerang pemuda itu, tapi di detik terakhir, Tian Yue melompat ke depan dan menendang Kapten Guo menjauh sebelum dia bisa menyerang. Pria besar itu jelas tidak menyangka serangan itu dan terlempar akibat tendangan itu. Dia menggeram dengan agresif ke arah Tian Yue yang melepas bajunya, siap untuk bertarung hidup atau mati antara para kapten. Meskipun peluang tidak berpihak padanya, dia memutuskan untuk membela yang benar dan apa yang dia pedulikan. Tian Yue bilang ke pria besar itu bahwa dia mengkhianati dokter karena dia hanya ingin menggunakan obat untuk mengendalikan mereka. Tidak ada gunanya berdiri di samping seseorang yang menggunakan hidupnya sebagai chip tawar-menawar. Kalau dia tidak punya apa-apa untuk hilang, maka tidak masalah kalau dia mati pada akhirnya, tapi jika ada yang berani menyentuh saudaranya, maka dia akan bertarung sampai mati. Su Chen tersenyum ke saudaranya saat dia berdiri di depan kelompok. Di momen itu, pemimpin faksi terlihat persis seperti yang diingat protagonis kita bertahun-tahun yang lalu. Tian Yue bergegas untuk bertarung melawan kapten yang kuat itu, dan pria besar itu berjanji akan menghancurkan mereka semua bersama-sama, karena dia sangat ingin mati. Tian Yue berhasil melayangkan beberapa pukulan kuat ke seluruh tubuh Kapten Guo, tapi bos yang lebih besar itu mengungkapkan kartu trufnya. Bos mereka tahu bahwa dia telah mengkhianati mereka, jadi dia memberikan obat yang lebih kuat kepada kapten dibandingkan yang diberikan kepada Tian Yue. Berkat itu, lemaknya menjadi pertahanan terkuatnya, artinya tidak ada yang bisa melukainya. Kapten mengangkat senjatanya di atas kepala dan menjatuhkannya ke arah Tian Yue yang tidak curiga. Pemimpin faksi itu hampir berhasil menangkap kedua palu sebelum menghancurkannya, tetapi guncangan itu membuatnya batuk darah. Kemudian Kapten Guo mengalihkan saklar di senjatanya yang menyebabkan listrik mengalir melalui mereka. Tian Yue hampir tidak bisa bertahan, tetapi tepat ketika dia tampak akan roboh, Su Chen datang untuk membantu saudaranya. Dia berlari dengan tendangan besar ke kedua palu logam dan menggunakan kakinya untuk mendorongnya keluar dari tangan Kapten Guo, menyebabkan palu itu menembus tubuhnya dan mundur. Tusukan dari palu dan lonjakan listrik membuat Kapten Guo langsung pingsan. Aksi Su Chen semakin menarik seiring berjalannya waktu. Sejauh ini, ilmuwan itu telah menghabiskan semua sumber daya dan tenaga kerja untuk mencari cara mengembangkan manusia menjadi makhluk sempurna, dan penelitiannya telah mengarah pada terobosan signifikan dalam eksperimennya. Namun, tampilan kekuatan protagonis kita baru-baru ini menunjukkan bahwa semua eksperimen itu sia-sia. Manusia sempurna ternyata sudah ada selama ini. Ilmuwan itu memberi Su Chen satu kesempatan lagi untuk bergabung dengannya dan menjadi manusia sempurna yang pertama. Tentu saja, Su Chen tahu bahwa ada lebih dari sekadar manusia dalam rencananya. Ketika dia berbicara tentang manusia sempurna,
Yang sebenarnya dia maksud adalah tikus. Bagi ilmuwan itu, gen tikus adalah yang paling mendekati gen manusia, dan dengan menggunakan gen tikus itu, dia bisa menciptakan pasukan manusia tikus dan kemudian menaklukkan dunia. Dalam hal ini, kiamat akan menjadi surga baginya dan pasukan tikusnya. Su Chen berpikir rencana itu terdengar sangat bodoh dan secara terang-terangan menolak tawaran di tempat. Liu Heiyun hanya berpikir bahwa ini berarti Su Chen belum mengerti seberapa hebat proyek evolusinya. Yang perlu dia lakukan untuk meyakinkan protagonis kita adalah menunjukkan betapa bagus ide ini. Penyerang sebelumnya mengarahkan tembakan sniper dari jendela yang menghadap arena dan menembak. Su Chen menghindari sesuatu yang terlihat seperti suntik penenang, dan itu meluncur tepat ke dada Kapten Guo. Pria besar itu segera mulai bermutasi menjadi monster yang menakutkan, dan palu listrik juga diserap ke dalam tubuhnya. Pria besar itu dulunya adalah pegulat sumo, dan lemaknya membuatnya tahan terhadap sebagian besar serangan berat. Menggabungkan itu dengan obat level 3 yang baru saja disuntikkan, kekuatannya meningkat, dan di atas itu, segala kerusakan yang diterimanya langsung sembuh. Su Chen tetap acuh tak acuh dan mengacungkan jari tengah yang menyala ke dokter gila itu. Tidak ada yang hebat dalam pandangannya. Seluruh pengaturan ini hanyalah alasan besar untuk mengubah orang menjadi monster. Penghinaan itu adalah titik puncak bagi Liu Heiyun, dan dia memerintahkan Kapten Guo yang baru bermutasi untuk membunuh Su Chen agar dia bisa mengekstrak gen yang dia butuhkan dari mayatnya. Monster itu menggeram dan langsung menyerang Su Chen dengan putaran sumo. Su Chen berhasil menangkap pria yang meluncur tepat waktu. Lalu dia menyelamkan tangannya ke dalam kepala pria besar itu dan mencabut baterai dari palu listrik sebelum menyodorkannya ke wajah bermutasi Kapten Guo. Baterai itu langsung meledak, yang seharusnya cukup untuk membunuh pria besar itu. Namun, berkat faktor penyembuhan yang baru ditingkatkan, lukanya sembuh dengan segera, membuatnya sangat cacat tetapi cukup kuat untuk tetap bertarung. Su Chen merasa seluruh situasi ini menjengkelkan dan bergegas kembali untuk mengakhiri pria itu dan menghentikan pertarungan sekaligus. Dia mendaratkan pukulan yang menghancurkan tepat ke rahang, membuat si pria jatuh ke dalam kawah. Lalu dia nambah kecepatan saat menyerang, mengangkat lapisan debu yang tebal sambil memukul si pria yang bermutasi. Di dunia sekarang, sangat sedikit orang yang tahu tentang kekuatan super. Jadi sebaiknya dia tidak membiarkan orang lain melihat bagaimana dia menggunakannya. Karena itu, dia memanfaatkan debu dan tanah untuk keuntungannya yang memungkinkannya melakukan apapun yang dia mau sambil berkamuflase. Masalah utamanya adalah fakta bahwa Kapten Guo terus pulih tidak peduli seberapa banyak kerusakan yang dia terima. Meskipun dia sudah mengejek semuanya, di akhir hari, penelitian Profesor Liu Heiyun benar-benar mengesankan. Untungnya, ruang Su Chen tidak hanya berisi persediaan. Itu juga berisi sesuatu yang besar cukup untuk menghancurkan si pria dan memastikan dia tidak punya apa-apa untuk dipulihkan. Dia membuka kekuatan ruangnya dan memanggil senjata rahasianya, yaitu beberapa ton beton dan baja. Suara besar itu mengejutkan orang-orang di luar, tapi dinding debu yang besar menghentikan mereka dari melihat apapun. Setelah semuanya bersih, Su Chen duduk di tengah, di atas tumpukan semen dengan si gendut terpendam di bawah semua puing-puing. Liu Heiyun mulai panik setelah melihat semua itu. Saat ini dia tidak peduli siapa Su Chen atau seberapa istimewa gennya. Yang dia pedulikan hanyalah fakta bahwa Su Chen berani memprovokasinya. Dan sekarang dia akan melakukan segalanya untuk memastikan karakter utama kita yang kuat mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Di sekelilingnya, kandang mulai terangkat saat ribuan tikus bersiap-siap menyerang mereka. Su Chen sama sekali tidak khawatir, malah dia bersemangat karena dia berencana memastikan tidak ada dari mereka yang selamat juga. Yang lainnya berbalik dan menyadari bahwa mereka sudah dikelilingi sepenuhnya. Orang-orang tikus yang mulai keluar dari kandang adalah semua orang yang pernah dikirim ke lab. Sepertinya Liu Heiyun sudah mengubah mereka semua jadi manusia tikus, dan sekarang mereka mengikuti perintahnya tanpa berpikir. Su Chen tidak bisa mengurus para kacangan ini karena targetnya adalah ilmuwan gila yang mengawasi mereka. Kalau dia tidak segera naik ke atas dan mengatasi Liu Heiyun, maka pasukan tikus mutan ini tidak akan pernah berhenti. Karena itu, dia harus meninggalkan mereka untuk sementara agar bisa mengatasi sumber masalahnya. Duan, ya ingat pernah bilang padanya bahwa dia harus punya nilai untuk tetap di sisinya. Jika dia tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa berdiri sendiri di sini, maka ada kemungkinan dia akan ditinggalkan. Dengan itu, dia memahami misinya dan meyakinkannya bahwa dia akan menjaga mereka tetap terkendali. Meskipun begitu, dia bilang kalau dia butuh bantuannya dan tidak bisa mengatasinya, maka dia harus memanggilnya dengan suara keras. Setelah Su Chen pergi, dia segera mengambil alih situasi dan memimpin kelompok. Banyak tikus di sekitar mereka, dan dia belum pernah mengendalikan sebanyak ini sekaligus. Tapi dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan lain.
Dengan pikirannya mengendalikan banyak tikus dan menghentikan mereka, sisa kelompok fokus untuk membunuh sebanyak mungkin dari mereka. Sementara itu, Liu Heyun terus mengawasi kekacauan dari lantai atas menara miliknya. Dia menganggap orang-orang yang bertarung dengan Duanya sebagai pengkhianat, tapi itu tidak masalah baginya karena mereka akan segera menjadi makanan bagi manusia tikus. Tiba-tiba, asistennya melaporkan bahwa Su Chen telah mengalahkan petugas keamanan di gedung itu, dan dia sudah menerobos masuk ke ruangan seseorang bernama Nona Yun. Itu langsung menarik perhatian Liu Heyun, dan sepertinya ruangan itu sangat penting baginya. Dia melepas jas labnya dan memerintahkan asistennya untuk menyuntikkan gen kiamat ke dalam dirinya. Mereka memperingatkannya bahwa gen itu masih tidak stabil dan terlalu berisiko untuk diambil, tapi ilmuwan itu tidak peduli. Saat ini, dia perlu menangani Su Chen secara pribadi dan membuat dia membayar semua yang berani dia lakukan hari ini. Su Chen berjalan melewati ruang Nona Yun dan melihat beberapa tangki yang diisi dengan apa yang tampak seperti eksperimen yang gagal atau masih dalam tahap pengembangan. Semua dari mereka memiliki kulit gelap yang menyeramkan, dan mereka terlihat sangat cacat, tapi salah satu kasus menarik perhatiannya. Di dalamnya, ada seorang wanita yang hanya ditutupi perban, mengapung di cairan hijau dalam tangki. Berbeda dengan eksperimen lainnya, sepertinya dia tidak mengalami mutasi atau pengubahan sama sekali. Wanita itu adalah Yun Yun, wanita dari bar yang dikunjungi Su Chen sebelum kiamat dimulai. Sepertinya dia berhasil bertahan hingga sekarang, mungkin berkat saran Su Chen, tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi di tempat seperti ini. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan itu, sekarang dia perlu fokus untuk menyelamatkannya. Dia mengumpulkan tinjunya dan memukul kaca, menghancurkannya dengan satu pukulan. Lalu dia menarik Yun Yun keluar dan menggendongnya di dadanya. Dia mulai bangun dan langsung mengenalinya. Dia bilang, jangan khawatir dan berjanji akan membawanya keluar dari sana. Tapi dia lebih khawatir karena lapar. Pertemuan mereka terputus oleh suara serak yang berteriak memintanya untuk melepaskannya. Lalu, dalam sekejap, sebuah anak panah es meluncur ke arahnya, langsung menuju kepalanya. Dia berhasil menangkapnya tepat waktu sambil tetap memegang Yun Yun. Liu Heyun melangkah keluar dari bayangan dan berteriak lagi agar dia melepaskan Yun Yun. Menurutnya, itu adalah wanita yang dia pilih, dan Su Chen menyentuhnya membuatnya sangat marah. Sepertinya dia entah bagaimana mendapatkan kemampuan es, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Su Chen. Dia mematahkan anak panah murahan itu di tangannya, membuatnya hancur. Lalu dia bertanya kepada Liu Heyun, apakah dia memilih wanita seolah-olah dia sedang berbelanja. Dia tidak bisa tiba-tiba memutuskan untuk memiliki seseorang dan kemudian memutuskan untuk menyimpan mereka tanpa izin. Ilmuwan itu bilang padanya bahwa mereka ada di tengah kiamat dan di dunia baru ini, orang biasa cuma seperti semut. Tapi seseorang sepertinya yang punya kekuatan evolusi bisa menguasai dunia. Bagi dia, menjadi wanitanya adalah kehormatan. Ucapan itu bikin Su Chen yakin bahwa dia sama gilanya seperti yang diceritakan rumor. Yun Yun berusaha sekuat tenaga untuk menggenggam sang protagonis dan memohon agar dia tidak pergi. Dia takut dengan situasi yang dia hadapi, dan Su Chen sudah datang untuk menyelamatkannya. Itu membuat Liu Heyun semakin marah, dan dia menggeram sambil meminta Su Chen sekali lagi untuk melepaskannya. Kemudian dia menyerang mereka, berteriak bahwa Yun Yun adalah wanitanya dan dia miliknya. Su Chen bereaksi cepat dan menendang rak ke arah ilmuwan itu untuk memperlambatnya, tapi pria itu mengibasnya seperti kardus. Tapi dalam sekejap itu, Yun Yun melompat dan menciumnya di bibir sebagai imbalan karena menyelamatkannya. Dia bilang bahwa dia masih marah padanya karena ditinggalin begitu saja terakhir kali, dan dia hanya mengambil apa yang jadi haknya. Tapi itu menghabiskan sisa energinya, dan dia langsung pingsan di bahunya. Itu akhirnya membuat Liu Heyun benar-benar tersakiti, dan dia membungkuk marah sambil menggertakkan gigi. Ini adalah pengkhianatan terburuk yang pernah dia rasakan, dan kemarahan itu membuatnya kehilangan kendali. Dia memutuskan saat itu juga bahwa jika dia tidak mau bersamanya, maka dia bisa pergi ke neraka bersama Su Chen. Kemudian dia mulai proses evolusinya, membuat pakaiannya robek-robek saat matanya bersinar putih dan pembuluh darahnya berdenyut di seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai menggelap dan giginya tajam serta tumbuh hingga menjadi taring. Tubuhnya mulai membesar sementara kulitnya menyusut di sekelilingnya dan kukunya berubah menjadi cakar tajam. Saat dia selesai dengan mutasinya, dia telah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan, setengah manusia setengah tikus. Lalu dia berjanji pada Su Chen bahwa dia akan menunjukkan kekuatan sejati seorang dewa. Tapi Su Chen sama sekali tidak takut dan dengan tenang memegang Yun Yun sambil mengundang ilmuwan itu untuk menyerangnya. Dia membantu Yun Yun berbaring di tanah dan memberitahunya untuk bersandar di dinding. Dia sekali lagi mengeluh bahwa dia lapar, jadi dia memberinya sedikit coklat untuk dimakan. Yun Yun terlihat sangat lemah dan kurus,
karena terjebak di dalam lab untuk beberapa waktu, dan Su Chen tampak sangat khawatir tentangnya. Saat mereka berbagi momen pribadi itu, matanya bersinar ketika tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang mengancam. Monster jelek muncul di sampingnya, marah karena mereka berdua mengabaikannya. Monster itu terlihat sangat menakutkan dengan gigi tajam dan cakar panjangnya, siap merobek mereka. Monster itu memberitahu mereka bahwa mereka akan bertemu dengan pencipta mereka karena begitu beraninya mereka teralihkan. Tapi Su Chen tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh ancaman monster kotor itu. Monster itu hampir terlihat sakit parah, dan tubuhnya tampak kurus dan menjijikan. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan tubuh bagian atas monster itu. Bagian-bagian tikus yang bermutasi terbang ke seluruh ruangan, dengan darah dan ususnya berceceran di mana-mana. Itu adalah akhir yang pantas untuk makhluk yang menjijikan seperti itu. Saat darah memercik di mana-mana, Su Chen merasa kecewa dan bertanya apakah itu saja yang bisa dilakukan monster itu. Ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa dia mengharapkan tantangan yang lebih, tetapi monster itu jelas tidak siap menghadapi kekuatan luar biasa Su Chen. Sementara itu, Yun Yun menghabiskan coklatnya dan dia bertanya padanya apakah orang-orang di bawah adalah temannya sambil melihat melalui jendela dari sudut matanya. Su Chen mengonfirmasi bahwa mereka adalah temannya. Dia mengambil kursi dan berkata bahwa dia akan membalas semua yang telah dia lakukan. Itu adalah hal yang adil, mengingat dia juga telah menyelamatkan nyawanya. Yun Yun melempar kursi ke jendela dan menghancurkannya, lalu bersiap untuk melompat ke lantai bawah demi menyelamatkan teman-teman Su Chen. Dia memberikan Su Chen tatapan terakhir yang baik dan bilang kalau Liu Heiyun tidak mudah untuk dibunuh dan dia harus hati-hati. Setelah itu, dia melompat dari jendela, perlahan-lahan membesar, dan saat dia mendarat di tanah, dia sudah cukup tinggi untuk menjulang di atas semua orang di sekitarnya. Suara ledakannya membuat teman-teman Su Chen terkejut dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Duan Ya dan yang lainnya berbalik kaget melihat wanita raksasa itu yang mengeluh karena dia mendarat tepat di bokongnya. Gadis kelinci itu hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Tian Yue baru menyadari bahwa itu adalah wanita raksasa yang mengacaukan pesta. Entah bagaimana, meskipun tubuhnya membesar, dia tidak kehilangan satupun perban yang ada di tubuhnya. Dengan bangunan yang hancur di depan mereka, mereka tidak percaya bahwa mereka sedang melihat wanita raksasa. Sementara mereka masih mencoba memahami apa yang terjadi, banyak dari pasukan tikus tergeletak mati di belakang mereka. Yun Yun menggeram dan masih berusaha pulih dari rasa sakit akibat jatuh. Dia akhirnya bangkit dan mulai berjalan melintasi medan perang. Orang-orang lain masih bertanya-tanya bagaimana seorang wanita raksasa bisa muncul tiba-tiba. Saat Yun Yun bergerak, Tian Yue meminta agar tidak terinjak, terutama karena dia bisa melihat antara kakinya dari tempat dia berdiri, dan dia bahkan bilang kalau dia bisa melihat warnanya. Dia berhasil menginjak salah satu tikus di bawah kakinya, membuatnya berteriak kesakitan dan meronta-ronta. Saat tikus itu berusaha melarikan diri dari kaki wanita raksasa, Yun Yun akhirnya mulai menyadari apa yang sebenarnya diperjuangkan oleh teman-temannya. Dia mengangkat kakinya untuk melihat lebih dekat, sementara tikus-tikus lain menatapnya dari bawah. Semua tikus tampak ketakutan dengan aura menyeramkan yang dikeluarkan Yun Yun. Sebelum dia sepenuhnya menyadari bahwa mereka adalah tikus, semuanya mulai meluap dari gedung-gedung dan berlari ke arahnya. Semua dari mereka ingin membalas kematian teman mereka yang jatuh, dan mereka berlari melintasi medan pertempuran yang sekarang kosong, menangkap siapa saja yang bisa mereka dapatkan saat mereka melompat. Beberapa orang mencoba melarikan diri, tetapi hanya sedikit yang bisa selamat, sementara yang lainnya terjebak di jalur makhluk itu sebelum mereka diubah menjadi makanan tikus. Saat Yun Yun menyadari bahwa dia sedang melawan tikus raksasa, dia mulai panik. Dia menangis dan meminta bantuan karena dia tidak bisa menghadapi monster-monster itu. Semua orang mulai menjauh darinya karena dia mulai menginjak tanah, yang berarti dia mungkin secara tidak sengaja membunuh tikus dan manusia dalam kepanikannya. Gelombang kejut dari injakannya membuat mereka semua berlari menyelamatkan diri. Dia terus berteriak pada makhluk-makhluk itu untuk menjauh darinya. Sementara manusia lain mencoba menenangkannya sebelum dia menginjak mereka sampai mati. Kebanyakan dari mereka menyerah untuk menenangkannya dan mencoba menjauh. Su Chen menyaksikan kekacauan itu sambil mengagumi kemampuan Yun Yun yang sangat kuat. Tanpa dia ketahui, saat dia menatap keluar jendela, tikus-tikus di ruangan mulai berubah bentuk dan hidup kembali. Dia cepat-cepat menoleh dan melihat makhluk-makhluk itu berlari ke arahnya, tetapi dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Su Chen tidak melawan saat tikus-tikus itu menyerbu dan memanjat di seluruh tubuhnya. Dia mengakui bahwa Liu Heiyun memang tidak mudah untuk dibunuh. Lalu dia membiarkan dirinya terbenam dalam kerumunan sambil tetap tenang.
Tikus-tikus itu bergabung di sekelilingnya, membentuk tubuh baru yang terlihat seperti milik Raja Tikus. Beberapa detik kemudian, dia sepenuhnya ditelan oleh mereka, tetapi dia tidak pernah mencoba menyelamatkan dirinya. Dari kedalaman kerumunan, tangan Liu Heiyun menjulur seperti makhluk mengerikan yang telah dibangkitkan dari kematian. Raja Tikus besar muncul dengan seluruh tubuhnya, sekarang sudah sepenuhnya menjadi Raja Tikus yang dicari Su Chen. Ia tertawa dan mengatakan bahwa tubuhnya hampir abadi, mengejek usaha Su Chen yang sia-sia untuk mengalahkannya. Sekarang, setelah duri utama di sisinya sudah ditangani, saatnya baginya untuk mulai mengambil alih dunia. Para pejuang di bawah terkejut ketika tikus-tikus tiba-tiba berhenti menyerang. Mereka berdiri kaku seperti sosok tak berakal, seolah-olah pikiran mereka semua terhubung dalam satu sarang, menunggu perintah selanjutnya. Duannya dan teman-temannya bertanya-tanya mengapa tikus-tikus tiba-tiba berhenti. Dengan semua tikus yang serempak, mereka menatap ke atas gedung di mana pemimpin mereka berdiri seperti penjahat kartun yang ingin menguasai dunia. Di puncak itu, Liu Heiyun menikmati kemuliaannya. Ia berdiri dan tersenyum dengan tubuhnya yang menjijikan, merasa seperti dia telah menang dan tidak ada harapan bagi musuh-musuhnya. Matanya berkilau dan dia memiliki ekspresi yang sangat percaya diri. Para pejuang lainnya mengenalnya sebagai Raja Tikus. Mereka mulai panik saat melihat makhluk jahat itu. Semua tikus berlutut serentak, mengucapkan kesetiaan kepada pemimpin mereka dan menghormati yang membuat keberadaan mereka mungkin. Gadis kelinci dan teman-temannya terkejut bahwa tikus-tikus bahkan cukup cerdas untuk melakukan tindakan seperti itu. Sementara itu, Yunyun terus melompat-lompat sambil mengusir tikus-tikus dan menyuruh mereka minggir. Ia sangat marah pada makhluk tidak menyenangkan itu dan tidak butuh raja mereka yang tidak menarik membuat keadaan semakin buruk baginya. Ia mendekati Liu Heiyun, menghadapi dia, dan bertanya di mana Su Chen. Ia siap menghadapi Raja Tikus itu jika dia tidak memberitahu di mana Su Chen berada. Lagi pula, dia masih belum selesai dengan cokelatnya. Liu Heiyun tidak terpengaruh oleh wanita percaya diri yang berdiri di depannya, dan dia memberitahu Yunyun bahwa pria kesayangannya sudah pergi. Dia merasa tidak dihormati karena dia berbicara kepadanya dengan nada meremehkan, dan dia tidak akan membiarkannya. Dia bilang dia sedang mencari masalah, dan senyum mengganggu di wajahnya, menunjukkan bahwa dia siap menghadapinya. Yunyun, yang tidak menyadari cukup awal saat tikus-tikus merayap di tubuhnya, dan mulai mencakar kulitnya, merasa frustasi dan memarahi mereka karena mengalihkan perhatiannya dari tujuannya untuk menghadapi raja mereka. Bukan hanya dia yang menderita di tangan makhluk tanpa ampun ini. Gadis kelinci dan rekan-rekan malang lainnya kesulitan untuk mengimbangi tikus-tikus itu karena tiba-tiba menjadi liar dan menyerang mereka dengan ganas. Sementara mereka berusaha untuk bertahan dan mempertahankan posisi mereka, Yunyun telah terjatuh karena tikus-tikus yang tampaknya siap untuk merobeknya. Dia mencoba melindungi wajahnya dengan tangannya, meninggalkan bagian tubuhnya yang lain rentan. Liu Heiyun tertawa pada mereka dan membanggakan bagaimana dia akan menggunakan pasukan tikusnya untuk rencana globalnya. Tapi dia tiba-tiba terputus oleh suara Su Chen. Protagonis kita mengulurkan tangannya dari kedalaman kerumunan dan meminta maaf karena membuang waktu untuk mencari inti kristal. Ilmuwan gila itu tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi padanya. Dia tampak bingung dan berkata bahwa Su Chen seharusnya sudah sepenuhnya dimangsa olehnya. Tapi dia meremehkan seberapa kuat Su Chen. Su Chen merobek dadanya dengan kedua tangannya saat dia berusaha keluar dari kekacauan itu. Dia membelah Raja Tikus menjadi dua dan melangkah keluar dengan tatapan garang dan kilau merah di matanya. Tubuhnya ditandai dengan garis-garis merah di seluruhnya, dan Liu Heiyun, meski sudah terbelah, masih tidak bisa mempercayainya. Su Chen memandangnya, memberitahunya bahwa dia telah menemukan apa yang dia cari. Di tangannya, dia memegang inti kristal Raja Tikus. Dengan hilangnya inti kristal Raja Tikus, tikus-tikus yang bermutasi mulai bertindak lebih ganas dan gila. Barikade hampir tidak bisa menahan mereka, karena mereka mampu merayap melalui celah-celah dengan badan mereka. Semakin banyak makhluk itu mulai muncul dari tempat sempit dan sudut, mencari target berikutnya untuk dilahap. Mereka muncul dari lubang-lubang di dinding dan di tanah. Saat mereka menampakkan diri, mereka menggenggam tulang-tulang mati dari korban-korban malang mereka. Para pria yang terjebak dalam pertempuran merasa kesal melihat monster-monster itu. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa tikus-tikus itu dengan mudahnya merayap bahkan di celah terkecil. Seorang pria berteriak ketakutan sambil berlari menyelamatkan diri. Dia memberitahu rekannya untuk hati-hati melangkah dekat selokan. Kakak laki-laki yang botak dari gadis kecil itu langsung berhenti ketika melihat seekor tikus muncul dari selokan. Dia menggertakkan giginya dan berdiri diam sementara monster itu mencium-cium mencari orang berikutnya untuk diserang. Sayangnya bagi pria botak itu, tikus itu menggigit kakinya saat dia bergerak dan menggenggamnya dengan erat.
Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa sambil berteriak. Sementara lebih banyak tikus muncul dan mulai menyeretnya ke dalam kedalaman limbah mereka. Dia berjuang dan berteriak pada tikus-tikus itu untuk melepaskannya, tapi tidak ada harapan baginya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dan mencakar tanah, tapi monster-monster itu menahannya dengan kuat. Kakak yang lain melihat dan berteriak kepada pria yang diseret, sementara gadis kecil itu memegang bahunya. Air mata mengalir di mata mereka saat mereka menyaksikan dia diseret entah kemana. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan saat kakak mereka dibawa menuju kematiannya, dia memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang dirinya, berusaha menenangkan pikiran mereka saat monster-monster itu membawanya pergi. Dia memberitahu adik laki-lakinya untuk menjaga gadis kecil itu, dan suaranya perlahan-lahan menghilang saat tikus-tikus itu akhirnya menariknya jauh. Tikus-tikus itu mundur ke kedalaman mereka untuk melanjutkan makanannya, sementara mereka berdua terus memanggil kakak mereka yang hilang. Di sisi lain, Tianyu benar-benar kelelahan. Dia terlihat tidak bisa lagi menahan tikus-tikus itu. Ada luka di sekujur tubuhnya. Wajahnya penuh luka dan mulutnya berdarah parah. Kantung matanya sangat berat, dan dia kelihatan mau pingsan. Pemimpin faksi sadar kalau semua ini terlalu berat untuknya, dan dia kelihatan mau jatuh. Su Chen harus segera muncul dan melakukan sesuatu, atau semuanya bakal berakhir. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, dia terus berusaha melawan tikus-tikus itu. Dia menyerang monster-monster yang mendekatinya, tapi dia sudah mencapai batasnya. Tikus-tikus itu tidak mau melewatkan kesempatan untuk menyerang mangsa yang lemah, jadi semakin banyak dari mereka yang menyerangnya. Pada titik ini, Tianyu sudah hampir melihat Tuhan. Dia benar-benar kehabisan tenaga, dia hampir tidak bisa membuka matanya. Tangan dan kakinya sudah lemas, dan sepertinya ini adalah akhir baginya. Setelah semua energinya habis, dia menerima nasibnya. Yun juga terdesak oleh monster-monster itu. Monster-monster itu memanjat tubuhnya dan menggigitnya, membuatnya meringis dan berteriak kesakitan. Bangunan di sekitarnya terus mengalami kerusakan saat dia melompat-lompat kesakitan. Duannya juga tidak lebih baik. Monster tikus berlari ke arahnya, dan dia bilang tidak mungkin untuk memblokir atau mengendalikan pikiran semuanya. Tianyu melihat ke langit, dan dia melihat sosok hitam di atas bangunan. Sosok aneh itu melompat dari atap, dan tiba-tiba mendarat di depan mereka semua, dengan aura yang menakutkan. Begitu dia mendarat, dia membunuh beberapa tikus kotor dan mengusir mereka. Wajahnya gelap dengan senyum yang terang dan menyeramkan. Aura bayangan itu sangat kuat, dan Tianyu terpaku di tempat karena ketakutan. Dia berteriak bahwa itu pasti adalah Raja Tikus dan berpikir ini adalah akhir baginya. Duan hampir menangis saat dia berpikir Su Chen mungkin telah gagal mengalahkan Raja Tikus. Hampir tidak mungkin dipercaya bahwa misinya gagal, meskipun sekuat apapun dia. Monster itu kemudian berbicara kepada mereka dan mengatakan agar tidak takut. Mantan juru masak itu bisa merasakan bahwa suara itu milik Su Chen, dan dia bisa tenang sejenak. Aura gelap di sekelilingnya menghilang dari wajahnya, dan terlihat bahwa dia memang Su Chen. Meskipun mereka takut, dia berhasil mengalahkan Raja Tikus dan menyerap kekuatannya. Meskipun kesadaran yang tersisa di inti kristal ingin melahapnya, berkat kekuatan mentalnya yang tajam, dia bisa menahannya. Ketika dalam situasi sulit, dia tidak akan kalah dalam pertarungan kekuatan mental. Dia tersenyum nakal saat bayangan perlahan memudar dari tubuhnya. Tianyu senang akhirnya bisa bertemu dengan saudaranya lagi. Su Chen berterima kasih kepada pemimpin faksi atas semua kerja keras yang telah dilakukan dan bagaimana dia berhasil menahan gerombolan sampai Raja Tikus dikalahkan. Begitu bayangan memudar dari tubuhnya, semua tikus mutan langsung memfokuskan mata mereka padanya. Sekarang ada ancaman baru yang bergabung. Mereka terlihat sangat ingin melahap. Mereka semua bergegas ke arahnya dari belakang, berharap bisa menangkapnya dengan tidak siap dan mengalahkannya. Dan Tianyu memperingatkannya untuk berhati-hati saat melihat monster-monster itu berlari ke arahnya. Namun, Su Chen tidak terganggu dan sedikit menoleh untuk memberitahu para monster itu agar minggir dengan tatapan iblis di matanya. Tikus-tikus itu langsung berhenti, dan kemarahan di tatapan Su Chen membuat mereka semua melarikan diri. Mereka berbalik untuk pergi, jelas ketakutan menghadapi Su Chen, dan semuanya terlihat seperti baru saja melihat hantu. Penghalang yang seharusnya menahan tikus-tikus mutan malah menjadi jalan keluar mereka saat mereka menyempitkan tubuh untuk melewati celah-celah kecil. Yang lainnya melarikan diri melalui terowongan bawah tanah dan sisanya pergi melalui ventilasi. Sisa-sisa manusia yang selamat tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka penasaran apa yang membuat tikus-tikus itu tiba-tiba ketakutan dan melarikan diri. Sekarang, setelah pertarungan selesai, sepertinya mereka baru saja berhasil melewati segala kesulitan ini.
Meskipun Su Chen bukanlah Raja Tikus, sisa kekuatan inti kristal sudah cukup untuk membuat manusia tikus mundur. Jika dia tidak kembali tepat waktu, mereka pasti akan terus muncul dari setiap sudut dan menyerang mereka. Tapi belum saatnya untuk merayakan. Tian Yue mulai batuk hebat sekarang karena tubuhnya mengalami gejala putus obat dari obat ilmuwan itu. Su Chen bergegas memegangi saudaranya yang terlihat siap jatuh pingsan. Sepertinya obat yang diberikan ilmuwan itu juga semacam racun, memberikan kekuatan yang sangat besar, seperti yang mereka duga. Tapi semakin banyak kekuatan yang mereka gunakan, semakin dalam efek racunnya. Su Chen dengan putus asa bertanya pada Yun Yun apa yang bisa dia lakukan untuk membantu temannya. Dia memberitahu bahwa di lab Liu Heiyun ada mayat yang punya jawaban untuk masalah mereka. Jika dia bisa sampai ke sana dan mengambil sampel darahnya, maka mereka bisa membuat serum yang seharusnya bisa menetralkan racun itu. Dengan misi yang jelas di pikirannya, Su Chen kembali ke lab untuk mencari monster yang dijelaskan Yun Yun. Dia sampai di sebuah pintu di dalam gedung tempat dia menemukan Raja Tikus dan bertanya-tanya apakah ini tempat yang disebutkan Yun Yun sebelumnya. Begitu dia sampai di sana, dia menyadari ada aura kuat yang menekan dari belakang pintu. Sesuatu yang tidak wajar ada di balik pintu itu dan dia bisa merasakannya dari luar. Tanpa pilihan lain, dia membuka pintu, membiarkan udara dingin yang terasa tidak segar dari lab keluar. Dia merasakan seolah-olah memasuki ruang hitam. Saat dia melangkah masuk, dia seolah melewati batas tipis yang menghalangi pintu masuk lab. Dia menerobosnya, tetapi tidak bisa percaya dengan perasaan yang muncul. Baginya, rasanya seperti dia telah melewati dinding kekuatan mental yang murni. Dia menganalisis tubuhnya untuk melihat apakah ada yang berubah, tapi tidak ada. Dia melongok ke depan dan bingung dengan siapa yang dia tatap. Dari apa yang Yun Yun katakan padanya, seharusnya hanya ada mayat di lab. Tapi alih-alih mayat yang membusuk, dia melihat seorang wanita duduk dan bekerja di depan komputernya. Dari cara dia menyapanya, sepertinya dia sudah mengharapkan kedatangannya. Wanita itu menoleh dan menyebutnya sebagai teman sekelasnya Liu. Su Chen bingung kenapa dia memanggilnya Liu, pasti ada kesalahan. Lagi pula, dia tidak mirip dengan orang gila itu. Dia berbalik melihat dirinya di refleksi salah satu mesin lab. Tapi dia melihat bahwa dia memang terlihat seperti Liu Heiyun. Dia segera menyadari bahwa ini pasti semacam ilusi, dan dia harus cepat bangun. Untuk sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti trik itu. Dia menyapa wanita tua itu, memanggilnya Profesor Xiao, dan dia mengundangnya untuk duduk. Su Chen menduga bahwa dia juga telah memasuki ingatan Liu Heiyun karena dia sepertinya sedang menghidupkan kembali pengalaman masa lalunya. Xiao kemudian melepas jaketnya dan dia bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan. Dia memberitahunya bahwa lab ini benar-benar pengap dan dia perlu mendinginkan diri. Di meja di samping mereka ada kepiting yang sedang dieksperimen. Liu menjelaskan padanya bahwa parasit umum ditemukan di kepiting ini. Dia mengonfirmasi dan mengatakan bahwa itu adalah makhluk aneh yang menggunakan inangnya untuk melindungi dirinya sendiri sambil hidup berdampingan dengannya pada saat yang sama. Itu adalah organisme parasit yang disebut sukulina, dan itulah yang sedang mereka coba teliti dengan kepiting itu. Atau setidaknya, itu yang seharusnya mereka lakukan sampai Profesor Xiao mendapatkan ide yang lebih baik. Saat mereka melihat lebih dekat, Xiao bertanya apakah dia menemukan makhluk itu menarik, sambil bersandar di punggungnya dan mulai merasakan dadanya. Liu berusaha keras untuk tetap tenang. Dia sama sekali tidak membuatnya mudah, mengingat betapa terbukanya pakaiannya. Dia terus mengusap dadanya, membuatnya semakin gugup. Suasana semakin memanas saat dia mendekat, dan bilang bahwa dia tidak menyangka dia secerdas itu dan punya fisik yang bagus. Liu memberi senyum nakal, dan terlihat siap untuk memanfaatkan situasi ini. Dia memutar kursinya, dan Xiao duduk di pangkuannya. Hampir terlihat seperti dia berusaha mendorongnya ke bawah. Dia bilang bahwa dia pasti sengaja berpakaian provokatif untuk berusaha mempengaruhinya. Dan dia bukan tipe orang yang melewatkan kesempatan dengan wanita cantik. Dia bilang lebih suka berlatih sedikit kimia dengannya daripada mengerjakan eksperimen. Dan suasana jadi semakin panas di antara mereka. Kursi tempat Liu duduk mengeluarkan suara berdecit saat mereka bersenang-senang. Saat mereka terus bercanda di laboratorium, Liu menjepit profesor di kaca jendela. Pada saat itu, dia melihat keluar dan menyadari bahwa bulan terlihat sedikit aneh. Itu adalah hari ketika kiamat dimulai, dan bulan mengeluarkan cahaya panas yang menyilaukan langsung ke pasangan itu. Dan mereka berdua kebetulan tidak mengenakan banyak pakaian. Tiba-tiba mereka dikelilingi oleh api yang membara. Dia berteriak dan minta tirai ditutup cepat-cepat. Panasnya terlalu berat untuk ditanggung, dan mereka bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Ruang yang penuh kesenangan berubah menjadi lubang bertahan hidup, dan mereka berdua mencoba membagi sedikit persediaan yang tersisa di laboratorium.
Setelah beberapa saat, Xiao memberitahu Liu bahwa mereka kehabisan makanan, tetapi dia akan mengambil camilan terakhir yang mereka miliki. Ada sekantong kecil makanan ringan yang hanya cukup untuk satu orang. Liu menjadi marah saat dia mengambilnya dan menamparnya sebelum dia sempat menyentuhnya. Dia menatap ke arahnya dengan nada mengancam saat dia mengatakan padanya bahwa persediaan lebih berharga daripada nyawanya. Ilmuwan itu tampak seperti ada sesuatu yang merasukinya dan dia bisa melihat kemarahan yang sangat besar di matanya. Profesor gemetar ketakutan dan meminta maaf karena telah mengambil makanan tersebut, mengatakan bahwa dia terlalu lapar. Dia tidak dapat mempercayai matanya ketika dia mengambil pisau tajam dan memutuskan bahwa jika dia bergegas, maka dia akan bisa mendapatkan sisa makanan di perutnya yang belum dicerna. Dia berencana untuk membelahnya dan menyelamatkan makanan apapun yang dia temukan di dalam dirinya. Dengan sapuan belati yang kuat, darahnya disemprotkan kemana-mana di ruangan itu. Mayat Xiao tergeletak di lantai, sementara Liu senang dia telah menemukan makanan, meskipun faktanya semuanya ada di perutnya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa tikus-tikus sebelumnya telah berevolusi setelah memakan dagingnya, meskipun evolusi gila mereka masih jauh dari sempurna. Kemudian ketika dia memulai eksperimennya dan saat menggunakan darahnya, dia mampu membuat serum dan mengetahui bahwa serum tersebut dapat mendetoksifikasi racun. Namun yang paling mengejutkannya adalah tubuhnya masih hidup dan terus berubah. Dia melihatnya sebagai spesimen penelitian yang sempurna untuk dikerjakan dan memutuskan untuk menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Melihat lebih dekat pada data yang didapatnya, dia kagum dengan data tersebut dan menganggapnya sungguh luar biasa. Menurutnya, tidak berlebihan jika disebut sebagai gen kiamat. Saat tubuh Xiao yang membusuk digantung dengan rantai di laboratorium, dia tersenyum sambil mengatakan padanya untuk mengharapkan lebih banyak kejutan darinya karena dia tidak akan mati. Kemudian dia memutar gergaji mesin sambil tertawa, terbahak-bahak dan mulai memotong lagi. Xiao, yang hampir tidak terlihat seperti manusia lagi, bertanya apakah dia telah menemukan inti kristal yang dia cari dan mendorongnya untuk memakannya. Sementara dia memegang inti kristal di tangannya dan melanjutkan tawa gilanya, dia bertanya kepadanya mengapa dia begitu ragu-ragu. Tapi Liu sadar dan bilang dia tidak mau makan itu karena cuma sepotong daging busuk. Dia menghancurkan inti kristal yang bikin dia terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu. Perlahan, sosok Liu mulai memudar dan wajah Su Chen muncul. Dia bilang kalau dia benar-benar punya inti kristal di tangannya, dia sudah lama mati. Dia mengutuk kenyataan bahwa Su Chen berhasil melarikan diri. Dia akhirnya menemukan manusia yang cocok untuk tujuannya, dan dia hanya selangkah lagi menuju kemenangan. Tapi semua itu diambil oleh kekuatan mental luar biasa dari karakter utama. Su Chen perlahan meraih kepalanya dan bilang dia akan membuka otaknya, tapi dia bilang tunggu. Dia mulai teriak marah dan putus asa, bilang dia cuma wanita malang yang terluka. Lalu dia bilang kalau dia mau kekuatannya, dia bersedia memberikannya asal dia dibebaskan. Su Chen melihatnya dengan iba sejenak dan mengingatkannya bahwa begitu Sakulina masuk ke inangnya, dia akan menguasai kesadaran inangnya. Dengan itu dalam pikiran, tidak ada alasan baginya untuk membiarkannya masuk ke pikirannya. Setelah itu, dia menggenggam kepalanya dan dia mencoba memohon sekali lagi, tapi Su Chen tidak tergerak. Dia memencet kepalanya, menyebabkan darahnya muncrat kemana-mana. Tubuhnya mulai memudar perlahan dan dia bertanya-tanya apakah itu karena tidak adanya inti kristal. Dengan inti kristal akhirnya ada di tangannya, dia senang karena tidak ada masalah kali ini. Beberapa detik kemudian, dia ingat bahwa tujuan awalnya adalah mendapatkan sampel darahnya. Dengan Xiao berubah menjadi abu, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan antidot yang dia cari. Untungnya, dia menyadari bahwa pasti ada sampel antidot di lab di suatu tempat. Dikatakan bahwa begitu parasit kepiting menguasai inangnya, dia akan membentuk cabang-cabang akar di dalam inang tersebut, menghubungkan bagian-bagian tubuh inang dan mengendalikan perilakunya. Hubungan parasit ini akhirnya membuat inang menjadi budak bagi parasit kepiting. Sekarang, dengan universitas yang sepenuhnya kosong, puluhan pengungsi tersisa berkeliaran di jalan mencari rumah baru. Untungnya, air banjir sudah surut, yang berarti jalan-jalan sudah bersih untuk mereka lalui. Tapi itu juga berarti bahwa mayat-mayat yang sebelumnya terendam air mulai bermutasi lagi. Saat kelompok itu berjalan melalui jalan-jalan kosong, mereka disuruh berhenti melihat-lihat dan terus berjalan agar tidak membuang waktu. Yunyun terlihat jelas gugup dan ketakutan, dan dia bertanya kepada Duanya kemana Su Chen membawa semua mahasiswa kedokteran. Duanya memberitahunya bahwa tikus mutan yang kabur sedang mengintai di Universitas Sains dan Teknologi, dan tempat itu sudah tidak layak untuk bertahan hidup manusia. Mahasiswa kedokteran yang selamat sangat langka di tengah kiamat ini, jadi Su Chen berencana membawa mereka ke zona aman di kota berikutnya. Yunyun kesal karena mereka masih harus berjalan jauh, dan dia sudah merasa sangat lapar. Dia memutuskan untuk pergi mencari Su Chen
berharap dia akan memberinya sesuatu untuk dimakan, tapi Duanya menahannya dan bilang dia tidak boleh pergi. Yunyun bertanya-tanya mengapa Duanya begitu protektif dan menahannya dari mendapatkan makanan, tapi bagi mantan juru masak itu, ini lebih dari sekadar itu. Duanya kemudian memberitahunya bahwa karena dia mengikuti mereka, dia harus patuh dan melakukan apapun yang diperintahkan. Duanya ingat saat Su Chen pernah berdiri di atasnya saat dia duduk rentan di lantai. Saat itu, dia bertanya-tanya apa yang terjadi padanya karena dia bertindak aneh. Su Chen memiliki tatapan berapi-api di matanya saat dia menariknya dan bilang agar tidak takut. Dia hanya sedikit panas dan perlu mendinginkan diri dengan cara apapun yang diperlukan. Dia tidak percaya ketika tiba-tiba dia mencium dia, tapi dia tidak mundur. Setelah itu, tubuhnya mulai terasa aneh dan mereka berdua mulai iseng di tengah malam yang turun hujan deras. Kembali ke saat ini, Duanya berpikir tentang betapa liar Su Chen setelah momen yang mereka bagi itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah itu efek samping dari inti kristal yang dia serap. Sementara grup terus bergerak di kota, Su Chen mengatakan bahwa setelah banjir surut, bakteri, virus, dan bahkan tanaman akan mulai mengalami mutasi besar-besaran. Banyak area relokasi juga akan mulai runtuh karena kurangnya dokter. Dokter sangat langka saat itu bagi mereka. Dan jika mereka bisa memanfaatkan dokter yang ada dengan baik, maka mereka akan bisa mendirikan area relokasi mereka sendiri. Selain bisa mendapatkan area mereka sendiri, meskipun banyak kekuatan muncul di masa depan, dia juga percaya bahwa mereka akan memiliki modal untuk melawan mereka. Selain itu, panen saat itu bagus, karena Yunyun menemukan cara untuk membuat serum dan ramuan pemulihan. Su Chen percaya bahwa setelah Tian Yue dan yang lainnya selesai pulih, mereka akan bisa memberinya bantuan saat diperlukan. Berkat kemampuan ruangnya, dia bisa menyimpan semua peralatan riset dan bahan dari gedung laboratorium dalam ruang dimensi miliknya. Dia kemudian bertanya-tanya tentang inti kristal tikus yang dia serap. Tidak hanya meningkatkan kemampuan berserkernya, tapi juga meningkatkan kekuatan fisiknya. Inti kristal itu juga memberinya kekuatan es, dan meskipun dia baru bisa mengkondensasi sedikit es saat ini, dia bertekad untuk menemukan cara meningkatkannya di masa depan. Seakan-akan dia belum cukup kuat. Inti kristal dari mutan setengah tubuh wanita juga menambah lebih banyak kemampuan ke dalam penyimpanannya. Inti kristalnya memberinya 2 kemampuan psikis, tapi dia merasa kesal karena dia tidak mendapatkan kekuatan untuk menciptakan ilusi. Tian Yue mendengar suara aneh dari sekitar mereka, dan yang lain menjadi sangat tegang. Su Chen mengaktifkan kemampuan psikis pertamanya, yaitu persepsi mental. Kemampuan ini mungkin berasal dari nafsu mayat akan darah. Matanya berubah menjadi merah tajam, dan dia memancarkan aura yang sangat menakutkan, yang memungkinkannya melihat tanda panas dari darah makhluk hidup di sekitar 30 meter. Seolah-olah dia telah berubah menjadi radar pencari panas. Dia kemudian menyadari bahwa anggota klannya yang bernama Devourer sedang bersiap-siap untuk menyergap mereka. Dia bisa melihat banyak orang mutasi bersembunyi di gedung-gedung dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Salah satu anggota kelompok Su Chen melihat sesuatu yang menakutkan dan memberitahu yang lain untuk melihat ke arah yang dia tunjuk. Di atas mereka melihat seorang perempuan yang digantung di tiang lampu, lalu lintas. Dan seorang gadis di antara mereka menyadari bahwa orang yang digantung itu adalah Rui Rui, mantan teman sekamarnya. Dia memberitahu yang lain untuk segera menyelamatkan Rui Rui sebelum terlambat. Itu adalah nyawa yang perlu diselamatkan, dan dia tidak tahan melihat temannya dalam keadaan yang memalukan seperti itu. Salah satu pria berusaha untuk pergi dan menyelamatkan gadis itu, tetapi Su Chen menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Su Chen kemudian memberitahu kelompoknya untuk terus bergerak dan tidak membuang waktu. Gadis itu tidak percaya betapa kejamnya dia. Dia bertanya-tanya apakah Su Chen masih manusia, karena tidak masuk akal jika dia hanya melihat seseorang mati, padahal masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Orang-orang lain mulai bersuara dan menuduh Su Chen tidak layak disebut pria. Mereka memutuskan untuk tetap di belakang dan membantu, karena mereka tidak bisa hanya berdiri dan melihat seseorang mati di depan mata mereka. Gadis itu memerintahkan mereka untuk segera menurunkan Rui Rui agar dia bisa memberikan perawatan medis. Beberapa pria bergerak cepat ke tiang lampu, lalu lintas dan mulai melonggarkan tali untuk menyelamatkannya. Saat mereka mulai melepas tali, anak panah melesat turun ke arah mereka dan berhasil menembus sebagian besar dari mereka dan langsung membunuh mereka. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat gadis yang sebelumnya percaya diri itu menggigil ketakutan. Mereka semua tidak percaya bahwa mereka baru saja kehilangan 2 nyawa yang tak bersalah dalam upaya menyelamatkan 1 orang. Mereka akhirnya sadar bahwa ini adalah jebakan, tetapi sudah terlalu terlambat untuk melarikan diri. 2 orang lain muncul dari jendela di atas mereka dengan kapak.
Mereka cepat mengelilingi gadis itu dan pria yang bersamanya. Dua pria dari klan Devourers itu sangat tinggi, dan mereka mengintimidasi kelompok orang yang mencoba menyelamatkan teman mereka. Salah satu dari Devourer itu meraih gadis dengan wajahnya dan menjilati pipinya untuk merasakan rasanya. Lalu dia mengusap tangannya ke seluruh tubuhnya dan memanggil rekannya untuk bersenang-senang dengannya terlebih dahulu. Gadis itu ketakutan luar biasa saat melihat monster itu meraih kepalanya. Dia memohon agar dia dibebaskan, tetapi tidak ada gunanya. Temannya mencoba melawan untuknya, dan dia menuntut agar Devourer itu melepaskannya, tetapi dia tidak melihat musuh lain yang berlari ke arahnya dengan kapak. Pria itu disembelih seketika, dan darahnya membasahi segalanya. Saat dia mati, si Devourer itu menyuruhnya untuk menerima nasibnya sebagai makanan. Namun, gadis itu tidak seberuntung itu untuk mati cepat. Pria itu merobek bajunya dan menyarankan agar mereka menyimpan gadis itu untuk dibesarkan daripada memakannya langsung. Jeritan itu berhasil mencapai kelompok Su Chen saat mereka terus bergerak menuju zona aman. Dia bertanya padanya apakah wanita yang digantung itu digunakan sebagai umpan, dan dia mengonfirmasinya. Tapi meskipun mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kelompok lain, itu tidak berarti mereka aman. Faktanya, mereka sudah dikelilingi oleh Devourer. Para pria mulai panik dan melihat sekeliling, berharap menemukan serangan sebelum mereka melompat keluar. Namun, Su Chen tetap tenang seperti biasa, karena ini adalah kesempatan sempurna bagi dia untuk menguji kemampuan terbarunya, yaitu pengendalian mayat